Halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awal. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi series belajar competitive programming masih dengan platform yang sama yakni LeetCode dengan study plan LeetCode 75 atau Blind 75. Oke, di video kali ini saya akan membahas problem yang judul equal row and column pairs. Oke, langsung saja ke masalahnya. Oke, di sini saya akan bacakan dulu soalnya. Di sini kita diberikan indeks 2D array atau 2 dimensi array integer matrix yang bernama grid. Kemudian kita disuruh untuk mengembalikan nomor atau pairs atau pasangan dengan row atau baris dan kolom yang sama. Nah, baris dan kolom yang sama ini dikatakan sama apabila dia memiliki elemen yang sama dengan urutan yang sama. Nah, misalkan di example 1 ini, misalkan kita diberikan array 2 dimensi grid seperti ini. Nah, kemudian outputnya itu 1. Kenapa? Karena hanya ada satu baris dan juga kolom yang sama atau yang berpasangan, yakni baris 2 dengan kolom 1. Bisa kita lihat di sini baris kedua itu satu baris kedua itu maksudnya 0 1 2 ya, berarti ini ya. Baris kedua itu 277. Kemudian kolom 1 itu yang di tengah-tengah. Karena di sini mulai dari 0 277. Oke, sama ya. Maka jika dia sama, maka dia akan tertulis 1 ya. Nah, misalkan di test case 2 ini, nah sini ada 3 yang sama. Dengan itu, maka output itu 3 seperti itu. Oke, kita langsung saja ke solusinya. Nah, mungkin di sini sebenarnya ada solusi yang lebih efektif dari solusi yang saya buat sekarang, yakni menggunakan hash map. Namun, menurut saya itu kurang mudah dimengerti ya. Jadi saya akan membahas solusi yang menggunakan brute force seperti itu. Mungkin waktunya itu tidak efisien atau tidak optimal, tidak efektif sama sekali solusinya. Namun kenapa kita bisa menggunakan itu? Karena di sini bisa kita lihat n-nya itu batasnya itu hanya 200 saja. Dengan itu brute force ini masih dapat digunakan. Nah, jika batasannya itu banyak, mungkin brute force ini tidak bisa digunakan seperti itu ya. Karena akan menghasilkan TLE atau time limit exceed seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih solusi brute force ini? Nah, gampang sekali nih. Nah, di sini kita akan pertama-tama saya akan membuat dua variabel. Yang pertama bernama n yang berisi grid size-nya. Grid size itu yang mana sih? Grid size itu banyaknya yang dilihat ini 3 jadinya. Nah, jika kita menghitung grid size yang ini, itu hasilnya itu 3. Karena dia itu ada 1, kemudian 2, dan 3. Seperti itu ya. Yang dimaksud grid size itu atau banyaknya baris bisa dibilang ya. Nah, kemudian di sini saya akan membuat variabel n2 yang bernama n2. Nah, n2 ini berisi panjang dari setiap elemen di tiap baris seperti itu. Dengan cara grade 0. Nah, kita di sini tahu bahwa ukuran itu pasti simetris ya. Misalkan apa sih contohnya itu? Misalkan ini ke kanan atau barisnya itu berjumlah 4. Nah, maka di bawahnya itu juga akan berjumlah 4 seperti itu. Makanya di sini kita bisa ambil elemen baris yang pertama, kemudian kita cari size-nya seperti itu. Nah, dan juga di sini saya akan menginisiasikan variabel answer yang diisi nilai 0. Oke. Nah, di sini apa sih ide dari solusi brute force saya ini? Nah, di sini saya akan membuat array 2 dimensi yang bernama kolom seperti itu. Bisa kita lihat kalau di grid ini itu merupakan baris ya. 321 321 176 176 277 277 seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat array 2 dimensi lagi yang sama seperti ini, tapi bedanya yang pertama itu 321 atau barisnya saya akan ubah menjadi kolomnya, yakni
312. Sini kita akan cari kolomnya yang ini 312, kemudian ini 277, kemudian ini 167. Nah, setelah kita dapat masing-masing kolom di baris ini, kita kan sudah dapat, ya ini barisnya dan juga kolom yang nanti saya akan buat seperti itu. Nah, setelah kita dapat dua dimensi tersebut, dua vektor dua dimensi tersebut, saya akan membandingkan kedua elemen vektornya. Nah, jika sama, simply kita bisa increment nilai answer-nya. Jika tidak, kita bisa move on saja. Oke, harap kalian mengerti ide awalnya. Sambil sekarang saya akan jelaskan sambil saya mau ngetik kode solusinya. Oke. Sini kita akan buat vektor yang dalamnya itu juga vektor integer yang bernama kolom mungkin ya. Nah, di sini tuh ya oke, ini kurang. Ini oke. Nah, di sini saya akan inisialisasikan besarnya seperti itu. Nah, ini besar yang pertama yang saya tulis di atas itu yang n, ini n sama. Nah, kemudian yang kedua juga n2 ya, seperti itu. Cara tulisnya itu seperti vektor in yang merujuk di dalamnya ini itu berukuran n2 juga. Oke, atau sama. Oke. Setelah itu, saya akan membuat for loop atau nested loop yang pertama. Ini i0 biasa i kurang dari n, ingat n ya, i plus plus increment. Kemudian sini saya akan membuat for loop yang kedua, j itu sama 0, kemudian j itu kurang dari n2, karena j ini akan saya gunakan untuk mengetrack kolomnya nantinya ya, atau ya benar. Oke, di sini j kita increment. Nah, oke, di sini untuk mengisi nilai vektor dua dimensi kolom ini, caranya seperti ini. Kolom j. Nah, j ini bisa kita lihat, j itu, nah bisa saya akan jelaskan secara detail dulu ya. Nah, j itu dia akan terus di-increment ya, di loop di dalam ini, loop yang kedua. Nah, dia itu akan mengambil nilai grid. Sebentar, saya akan tuliskan dulu sini. ji itu sama dengan grid di sebaliknya ij. Nah, seperti itu. Kenapa sih? Apa sih saya lakukan di sini nih? Nah, jadi saya menulis elemen pertama, dan jika misalkan ini 00 maksudnya, ini 00 itu sama dengan i00. Maksudnya seperti apa sih? Nah, grid ini kan dimulai dari sini seperti itu. Nah, jadi saya tulis di kolom itu dari sini seperti itu. Jadinya di sini j akan terus di-increment. Oke, jadinya nilai kolom kedua itu maka akan dimasukkan j atau yang kedua juga. Nah, jadi kita akan membuat vektor itu seperti ini. Ini misalkan ini kolom. Nah, saya akan gunakan auto draw. Oke, misalkan sini misalkan yang saya lakukan itu, misalkan ini array yang pertama. Nah, saya mulai dari 3. Kan kita sudah inisialisasikan banyaknya elemen di dalam kolom itu. Ya ini ya, kita sudah inisialisasikan kan. Jadi kita tidak perlu melakukan pushback seperti itu, karena kita sudah dapat mengetrack posisi exact dari indeksnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan ini. Misalkan di perulangan pertama di 00 itu 3 yang ini, saya akan masukkan ke elemen ini kolom ya. Ini array kolom. Nah, 3 yang pertama itu akan masuk di sini, nilai kolom yang pertama. Kemudian j akan di-increment ya, atau grid itu akan ambil di sini yang kedua. Nah, 2 ini akan taruh di sini. Kenapa seperti itu? Karena j ini yang di-increment kan. Yang pertamanya 0 dan jadi 1, yang sini nilainya itu 2. Maka di sini akan diambil indeks yang di sini. Jadi 2. Nah, kemudian
Kemudian yang ketiga, akan diambil nilai 1 ini dari grid. Oke. Dimasukkan ke kolom ya, dengan elemen J. J ini jadinya nilainya 2 karena sudah diinkremen. Terus diinkremen ya. Jadi nilai dari 1 itu akan tulis di sini. Nah, seperti itu. Akan terus terlooping. Setelah ini selesai, ini harusnya sudah selesai karena N2 itu jumlahnya banyak elemen ini ya. Oke, ini akan diinkremen lagi satunya. Di 1 atau grid yang ini, grid 176, maka 1 itu akan ditaruh di sini. Seperti itu. Dan 7 itu akan ditaruh di sini. Kemudian 6 itu akan taruh di sini. Kemudian 2 lagi di perulangan berikutnya itu akan taruh di sini. Dan 7 itu akan taruh di sini. Dan juga terakhir 7 itu akan ditaruh di sini. Ini kolom ya. Nah, jadi setelah 2 loop ini selesai, kita akan mendapatkan kolom 2 array 2 dimensi kolom seperti ini. Oke. Sini kita dapat ya masing-masing kolomnya. Ya, ini 312 bisa kita lihat 312, kemudian 277, 277, kemudian 167, 167. Oke, sudah dapat kita kan. Nah, baris itu sudah diberikan secara di soalnya. Ini yang bernama grid. 321, 321, 176. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kolom juga sudah kita dapatkan. Jadi, apa yang saya lakukan di sini untuk loop terakhir ini, nested loop terakhir ini? Ya, di sini saya akan membandingkan elemen yang ini, yang spesifik ini, kita bandingkan dengan grid yang diberikan. Apakah ini sama dengan 312? 321, 21 atau yang diberikan di kolom grid ini. Nah, jika sama, answer kita plus atau kita increment. Nah, aku harap kalian mengerti ya ide dari solusi yang sebenarnya sederhana sekali ini ya. Tapi jujur masalah ini belum terlalu optimal seperti itu. Masih bisa ditingkatkan lagi menggunakan hash map, atau ada juga yang lebih susah itu menggunakan tree, kalau kalian tahu seperti itu. Dan saya jujur tidak terlalu bisa untuk menjelaskan agar kalian paham. Jadi saya akan menggunakan solusi seperti ini karena memang accepted ya dengan solusi seperti ini pun. Oke, sini saya akan menggunakan for loop 2 atau nested loop kedua. Sama in i itu 0. Kita akan coba membandingkan semua kemungkinan. I kurang dari n, kemudian i kita increment. Sama di sini for loop kedua, yakni j itu 0, j itu kurang dari n2, kemudian j kita increment. Nah, j increment itu sama dengan atau plus j itu sama saja ya, jangan terlalu terkecoh. Oke. Nah, di sini kita akan tinggal cek saja if grid i kita pakai satu indeks saja. Kenapa? Karena memang kita mengecek vektornya ya, kita mengecek vektor ini nih. Seperti itu. Kita mengecek hanya ininya saja. Bukan jika dua menggunakan indeks, itu artinya kita mengecek setiap elemennya. Seperti itu. Jika menggunakan satu indeks saja, berarti kita artinya mengecek ini saja. Itu aku harap kalian mengerti ya. Jika belum mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. If i itu sama dengan kolom i, maksudnya kolom j, maka answer tinggal increment. Seperti itu. Sudah, mungkin sampai situ ya. Setelah itu tinggal kita return answer-nya. Simple sekali ya. Oke, langsung kita run. Oke, di sini accepted. Kita lihat ya. Dan kita tinggal submit. Oke, bisa kita lihat ya. Sini accepted. Dan kita bits 66% dengan pengguna C++ lumayan ya. Dengan solusi yang menurut saya itu sangat tidak efektif. Tapi ada juga, jika kalian, saran saya, jika kalian
farming lead code seperti saya ini, kalian coba dulu sendiri. Mungkin berikan diri kalian waktu sebanyak mungkin 30 menit lah. Nah, jika tidak bisa 30 menit, silahkan lihat editorial. Jika ada yang gratis seperti ini. Nah, jika tidak ada, silahkan cari solusi di community seperti ini. Cari yang memang top solution. Oke, sini juga ada solusi saya. Bisa kalian lihat ya. Bisa kalian cari. Oke. Nah, tapi sarankan editorial sih kalau yang ada yang gratis seperti itu. Bisa lihat di sini penjelasannya sangat rinci sekali ya. Oke, hash map. Oke, dan juga menggunakan tree di sini. Oke. Mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.